perempuan Jepang itu setelah dia menjadi bagian dari kehidupan kita, dia akan terlihat sedikit cuek terhadap kita. Oke, sahabat Kurasi, kali ini di podcast 123 menghadirkan bintang tamu, dia seorang pengusaha juga, penulis spiritual juga, menjalani usaha dan juga usaha hotel, tidak hanya di Nusa Penida, jadi di Ubud. Walaupun saat ini pandemi, tetap melakukan aktivitas terutama di usaha dunia. Dan kakaknya bernama Pandey Nyoman Specter. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik, baik, ya. Mas Tungkar, ya. Gini deh, aktivitasnya apa sekarang? Kan pandemi ini udah setahun lebih nih. Sudah. Aktivitas usahanya tetap jalan ya? Aktivitas masih tetap jalan nih kalau usaha terlebih di saat mulai pandemi ini kan kebanyakan orang artinya keluar rumah atau pergi ke rumah sakit gitu ya. Kalau untuk sejenis usaha ya loloh, pembuatan loloh dan pijatan masih tetap jalan gitu. Hanya itu aja sih yang mengisi waktu untuk saat ini. Semua bahan-bahan ada Iya, dia sengaja buat loloh dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Nah, ya, yang kombinasikan semua. Nah, beli kan pernah Jepang jadi PKI. Nggih. PKI terus ini juga mendapatkan seorang istri dari sana juga dari Jepang. Nggih. Nah, yang menarik itu dibahas tuh bagaimana mendapatkan seorang perempuan Jepang. Apa inspirasi dari John Lennon? Nggih. Begini, awal mulanya sih yang ketertarikan dengan objek Jepang sih bukan karena wanitanya sih sebenarnya. Pertama yang dalam pemikiran yang berpikiran begini, apa masa sih orang Jepang itu sampai tidak tidur karena apa? Karena terikat dengan pekerjaan, kan? Itu awal penasaran tiang. Nah, akhirnya dengan modal nekat, awalnya sih dengan modal nekat yang kursus dulu, dan kursus bahasa Jepang. Nah, setelah nikah karena awal-awal tahun 90-an, 93, 94 itu kan booming turis Jepang nih datang ke Bali. Nah, awal nikah sambil tiang kursus, sambil tiang belajar bahasa Jepang, sambil ya cara istilahnya secara otodidak ya bergaul lah dengan orang-orang Jepang yang sudah tinggal di Ubud itu. Nah, di sana yang mulai mempelajari karakteristik bagaimana sih di Jepang itu. Nah, akhirnya kebetulan punya kenalan dan jadi teman baik. Dengan modal nekat juga akhirnya diundanglah ke sana gitu. Terus ekspektasi beli ketika berada juga di Jepang kan selama ini menjadi angan-angan atau menjadi hayalan di Jepang tuh. Iya. Kalau nyampe itu apa yang menjadi pertama dibayangkan ketika sudah berada di Jepang? Paling pertama ya infrastruktur. Ya. Rapi. Ternyata kalau di Jepang nih walaupun dia di kampung yang sangat terpencil sekalipun, dia tetap infrastruktur listrik, air dan infrastruktur pendukungnya itu tetap ada. Di pelosok desa. Dan air panas itu harus tetap ada memang. Karena memang dingin. Terus etos kerjanya di sana gimana? Nah, etos kerjanya sih sebenarnya sama seperti kita, dia ada jadwal 8 jam kerja. Ada istilah lembur juga di sana. Sebenarnya sih kalau kita jalani
sesuai dengan keadaan dan tuntutan yang terjadi di tempat itu sih sebenarnya tidak masalah menurut saya. Karena apa? Karena lingkungannya sudah mendukung ya seperti itu. Enggak mimisan nih karena cuaca itu dingin. Enggak, kalau mimisan di sini enggak, cuman hidung mampet ya. Ini masalah di hidung. Di hidung, Setelah beradaptasi baru bisa. Awal-awalnya pas musim dingin itu memang niki kayak apa nih ya? Kayak pilak-pilak nih kan karena terlalu dinginnya. Kerjaan di sana ngapain? Pekerjaan pertama karena yang belum punya skill di sana dan bahasa juga belum ini, yang lakoni sebagai ini kerja di buruh bangunan di sana produksi. Pada waktu itu kita pas tempat perusahaan tempat yang bekerja nih ke ada apa bagian bongkar bangunan yang lama terus dibangun lagi dengan yang baru. Nah, terus setelah 6 bulan di sana, setelah tahu karakteristik di lapangan dan apa kebetulan saya juga sudah dapat SIM di sana dan punya mobil, baru pindah pekerjaan lagi ke ini pertanian, pembudidayaan mushroom shiitake namanya. Yang beda di sana sistemnya, ya, artinya cara mulai ininya tuh berbeda, memang dia penuh perhitungan di sana dan apa penggunaan alatnya juga lebih canggih. Ketemu perempuan Jepang sih sebenarnya sudah sebelum ke sana sudah banyak ketemu perempuan Jepang. Sampai jatuh hati mau menjadikan seorang istri nih, gimana? Ketemunya di mana? Ngedate-nya pertama kali di mana kan? Kalau ngedate sih nggak ada sih spesifiknya cuman pada awalnya sih ketemunya di Ubud. Berarti di Bali ya? Di Bali Baru berlanjut di Karanganyar. Baru berlanjut ke sana lagi gitu. Udah sering kali yang udah bolak-balik nih. Tapi sebelum yang menikah orang Jepang pada waktu itu, yang sudah sempat ke sana duluan gitu. Diajak teman hanya sekedar untuk kunjungan kayak apa wisata lah gitu. Yang di sana 1 bulan pada awal. Cara nembaknya gimana? Dengan lokal dengan orang Jepang gitu. Kan berbeda. Sebenarnya sama. Cuman bermodal keyakinan dan apa ya? Kalau tekad dan juga kalau kita mendekati sekedar berbagi ini ya. Mendekati orang Jepang tuh modalnya harus ini apa ya? Kalau bahasa Balinya bengal. Tampak lah. Iya, kita harus percaya diri. Apapun sebenarnya kita harus keyakinan dulu, bermodal keyakinan. Yakin nggak kita dengan diri kita? Kalau kita sudah yakin, kita mampu melakukan pendekatan, lakukan saja. Tapi kan terganjal dengan apa namanya ditolak menjadi masalah itu. Ada pikiran itu sebelumnya? Sebelumnya sih agak takut begitu ya. Cuman karakteristik wanita Jepang itu kalau dia sudah apa tertarik dengan sesuatu hal, misalnya kita punya apa melukis gitu misalnya, ajaklah dia menimbruk bareng ke tempat kita, sama-sama belajar. Atau kita punya keahlian apa misalnya main selancar gitu, atau keahlian yang lain-lain gitu,
skillnya yang dicari, Iya, yang diutamakan. iya. Berarti fisik nomor 2 berarti. Fisik nomor 2. Fisik nomor 2. Ya. Dan keberanian kita juga sih sebenarnya yang paling penting. Berapa lama beli pacaran sebenarnya? Terus Waktu itu sih pacarannya enggak lama. Cuman sekitar 4 bulanan gitu. Sekitar 4 bulanan. langsung meyakinkan dia, Langsung. dia mengiyakan. Iya, iya. Setelah menikah tinggal di Bali, di Ubud apa di Setelah menikah sementara tinggal di Ubud dulu beberapa tahun. Nah, setelah itu tahun 97 yang baru balik lagi ke Jepang dan menetap di sana selama kurang lebih 4 tahunan. 4 tahun. Nah, Oke. berarti fasih sekali bahasa Jepang dia. 4 tahun gitu. Iya. Iya. Kalau membaca tulisannya gimana kan? Baca tulisnya masih gitu, belum bisa ya. Belum bisa. Oke. Cuma kalau Kalau mendengarkan, untuk mendengar dan berkomunikasi ya. yang penting kan komunikasi sama bacanya kan. Oke. Tanggapan di rumah dengan membeli istri orang Jepang, tanggapan di rumah gimana? Ya tanggapan di rumah sih biasa-biasa aja. Biasa, mendukung. Mendukung. Mungkin anggapan orang-orang di rumah itu kalau punya istri orang asing itu bisa merubah keturunan mungkin ya. Bisa jadi. Tidak perubahan. Ya. Dia terbukti dia Ya. merubah keturunan benar. Anak dia yang cewek itu kok cantik ternyata. Kan merubah keturunan. Iya. Bisa jadi. Juga itu. Nah, Li kan informasinya juga Bowie lah gitu. Bowie lah. Kita kutip lah. Berapa cewek Jepang yang bisa ditaklukkan nih? Wah, harus dia ngungkap juga itu. Angkanya Bu, bukan Angka. namanya kan nyaman Enggak, kan. kalau berteman sih itu yang banyak. Oh, benar. Karena pada waktu itu mungkin komunitas kita juga di lingkungan orang-orang Jepang sih pada waktu itu. Kalau teman banyak yang punya pada zamannya. Dan Dia suka ada ikatan apa memang bermacam-macam. Macam-macam. Sama seperti orang-orang kita juga. Ada yang tertarik, ada yang mengarah yang serius ke ikatan, ada juga hanya ingin berteman, ada juga ingin hanya just fun, istilah bahasa Inggrisnya, hanya mencari kesenangan pada saat itu, macam-macam. masalah keromantisan lokal dengan perempuan Jepang. Kalau keromantisan sih sebenarnya perempuan lokal ya lebih. Daripada Jepang. Kenapa Bu? Karena begini, karena perempuan Jepang itu setelah dia menjadi bagian dari kehidupan kita, dia akan terlihat sedikit cuek terhadap kita. Cueknya itu karena apa yang dilakoni itu saja dia fokus ke sana, lebih fokus ke sana gitu, ketimbang fokus memperhatikan suami gitu. Jadi peluang seorang suami yang punya istri Jepang itu peluang untuk bermain-main di luar lingkungan keluarga itu banyak. Nah, maka dari itu istilah fenomena sekarang lebih banyak orang yang punya istri orang asing, Jepang terutama niki, dia waktu untuk bermain-main di luarnya lebih banyak. Nah, dari segi ini kan memadukan dua kepala, apalagi beda negara, beda budaya itu kan sulitnya gimana? Sulitnya sih sebenarnya tergantung apa hobi si perempuan itu sendiri. Kalau dia misalnya tertarik dan hobi mempelajari tari-tarian, bisa budaya gitu, misalnya budaya Bali,
sih sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Tidak terlalu sulit. Kalau dia suka budaya. Kalau suka budaya. Kalau enggak, Nah, kalau enggak sih sebenarnya yang masalah hanyalah apa ya? Ini apa namanya? Kadang-kadang perempuan Jepang itu dia tidak mengeluh pada saat terjadi perselisihan, tetapi akan diumbar terus setelah terjadi permasalahan gitu sebenarnya. Itu sebenarnya karakteristiknya orang Jepang itu. Misalkan umpamanya terjadi istilahnya ketidaknyamanan gitu misalnya, mungkin dia tidak langsung mengungkap itu di depan orang yang memberikan dia rasa tidak nyaman itu, tapi setelah berikutnya baru dia membuat semacam apa keluhan gitu, komplain istilahnya. Nah, setelah kembali ke Bali di Nggih, Ubud, nggih. dia juga buka aktivitas pariwisata Nggih. orang-orang Jepang kan. Nggih. Ketika ada wisatawan dari Jepang terutama perempuan, nalurinya muncul nggak lakiannya? Oh, tetap. Tetap. Nah, namanya laki-laki itu pasti tetap nih. Karena dia Asia kan. Iya. Kalau bully mungkin kan.